Selamat datang kembali di video 12 mengenai instalasi Virtual Private Server Proxmox. Lebih tepatnya Nested Virtual Private Server Proxmox. Dikarenakan kita bakalan menginstal Virtual Proxmox di dalam VMware yang secara nggak langsung udah virtual juga. Jadi install virtual, dalamnya lagi nanti kita install virtual Debian juga. Jadi percabangan virtual private server lah. Kali ini pastikan di sini kalian sudah menyiapkan file ISO Proxmox VE-nya. Kita create new virtual machine, typical. I will install operating system later. Di sini Linux, versinya bebas, kalian nggak bebas sih. Intinya di sini bisa Debian 12 kali 64 bit atau other Linux 6x kernel 64 bit. Oke. Cuman di sini saya rekomen Debian 12 64 bit. Selanjutnya kita bakalan simpan lokasi. Di sini saya menggunakan disk aja untuk penyimpanannya karena lumayan besar untuk keperluan Proxmox kali ini. Ya, kita kasih nama bebas. Project Proxmox. Itu aja. Disk yang kita butuhkan sebenarnya idealnya 100 GB. Cuman karena keterbatasan storage saya, kita hanya install beberapa doang. Ya, jadi sini 40 aja ya. Ya, ini ya kita split untuk menjadi beberapa multiple files. Kita customization hardware. Di sini adapter kita ubah dari NAT menjadi host only. Kita gunakan VMNet 1 aja. Prosesor kita aktifkan virtualize Intel AMD. Ini untuk laptop saya sendiri. Kalau di laptop kalian kalau nggak ada ini ya mungkin bisa. Soalnya di laptop saya sebenarnya AMD ini nggak cocok. Oke, ini sudah kan? Ini nggak ada lagi. Oh iya, CD, DVD. Sebelum itu kita bakalan atur VMNet 1 kita agar IP-nya satu segmen. Satu segmen gimana? Kita tentuin dulu IP mending di awal. Di sini saya mau menggunakan 192.168.10.5. Slashnya 28 kali ya? 240. Ya gini aja. Jadi maksud dari saya ini, kenapa di sini 10.5? Karena ini buat klien laptop. Nanti saat install Proxmox, IP Proxmox tersebut kita atur nanti 192.168.10.2. Gateway-nya 10.1. Oke. Kalau gitu mending kita langsung, oh iya tambahkan aja deh berarti 192.168.10.1. Sudah. CD DVD use image filenya adalah Proxmox nih 9.1/1. Ini yang terbaru. Sudah, kita close, finish. Oke, kita bakalan langsung install Proxmox. Finish installing. Di sini kita bakalan pilih yang graphical. Dan mungkin ini akan banyak saya skip karena bakalan menunggu seperti video #1. Oke. Selanjutnya apa ya? Oke. Oh, nggak usah di-cut. Oke aja. End User License Agreement EULA. Ini kita baca, pastikan. Atau kalian skip aja, skip. Terus target hard disk-nya ini pastikan sudah sesuai.
Yang tadi saya atur ini 40 GIB atau GB. Ya, ini kita next. Udah di next belum? Oh, belum. Oops. Indonesia, time zone, Kalimantan berarti mentok-mentok Asia atau Makassar atau enggak Melayu sih. Keyboard US English. Password bebas untuk ini, bebas. Minimal 8 digit. Nanti kita bakalan masuk ke web Proxmox-nya pakai password yang kita atur sekarang. Sini saya atur simple aja, nggak usah terlalu ribet. Email, ini email yang valid aja nggak apa-apa. Nggak terlalu berpengaruh juga kalau kalian naruh email valid. Di sini saya contoh di sini. Ini email valid saya ya. Oke. Hostname FQDN kita ambil contoh randy.com. IP address kita sesuaikan 10.2. Nah, di sini IP address agar kita bisa mengakses Proxmox-nya. Slash kita sesuaikan /28. Domain emulator. Di sini gateway-nya 10.1. DNS-nya biarkan loopback aja. Kita next. Sudah, ini kesimpulannya. Counter Indonesia yang kita config tadi, kita install. Dan sekarang kita akan tunggu. Karena ini lumayan lama, jadi saya skip saja, oke? Oke. Ini sudah masuk ke tahapan reboot. Tadi cuma nungguin sekitar 10 menitan. Ya, bagian sini. Welcome to the Proxmox virtual environment. Please use your new web browser to configure the server. Nah, jadi kita bakalan masuk ke HTTPS 10.2. Oke. Kita masuk ke Chrome. HTTPS 92.68.10.2 titik berapa tadi? 8006 8006. Oke, ini koneksi Anda tidak pribadi. Oke, lanjutkan tidak aman. Username kita masuk sebagai root user. Passwordnya yang kita bikin tadi. Oke. Ini biar ke default, login. You don't have a subscription, oke. Nah, ini sudah. Begitu juga ketika kita atur di sini. Login sebagai root. Nah, sebelum itu kita akan cek di sini IPA kita ada Enicino sama Vembre. Oke. Ini kita lihat di VMBR ini sudah ada 10.2.28. Ini yang kita gunakan buat akses Proxmox. Ini interface kosong yang kita bisa taruh NAT atau semacamnya. Selanjutnya kita bakalan bermain di sini. Bisa kalian lihat di sini ada data center. Data center ini berisi server-server yang sedang aktif. Sini kan tadi saya atur randy.com, jadi di sini server randy. Di sini ada banyak fitur, ada summary, ada notes, cluster, save, option, storage, backup. Ya. Di sini kita klik aja di sini. Di sini ada lokal, network randy, lokal. Di sini kita masuk ke ini. Kita masuk sini. Di sini kita bisa lihat ada penggunaan storage yang terpakai ini 3 GB tadi karena sudah install Proxmox-nya. ISO image. Sekarang kita mau install Debian di dalam Proxmox ini, jadi bercabang lagi. Pertama, kita bakalan upload. Kita ke ISO image dari local randy, kita upload. File kita cari
Sebentar. Oh, harus cari. Oke. Debian. Nih, dipilih satu. Hash algorithm kita biarkan non, kita upload. Sekarang kita akan tunggu sampai file ISO ini udah benar-benar terupload, dan ini bakal makan waktu yang super lama karena kembali lagi ini tergantung internet kecepatan kalian. Oke. Oke. Ini sudah bagian copy data ya. Sudah terupload. Sekarang kita akan menunggu sampai ini benar-benar selesai, baru kita akan create VM untuk membuat mesin Debian yang baru. Ini kita akan tunggu lagi sampai muncul end time date ini lagi, oke? Mirip seperti ini, oke? Nah, akhirnya sudah selesai untuk end time-nya. Sekarang kita bakalan lanjut create VM. Nodenya berada di local rendy. Name ya, name misal kita kasih contoh Debian aja deh, bebas aja. ISO image kita taruh yang ini tadi. Ini nggak usah dicentang, ini nggak usah, kita pilih yang ini. Lanjut, graphic card ini kita biarkan default, bandwidth juga default, CPU default, memory default, network pun juga default, dan finish. Oke. Setelah itu kita sudah membuat VM baru di sini bernama ini VM 100 kan. Oke. Ini status namanya Debian. Kemudian kita bakalan klik start terlebih dahulu hingga statusnya running. Oke, bila sudah running, kita bakalan buka, udah uptime, kita bakalan buka console. Dan disinilah kita akan mulai seperti hashtag pertama, install Windows. Kali ini kita bakalan install, install yang biasa. Ya, lakukan halnya seperti video hashtag 1. English, aduh, gede banget. Yang gini deh. Territory other, kita cari Asia. Dan dari Asia ini kita cari Indonesia. Indo. United States. American English. Kita tunggu. Oke, bagian sini network auto configuration failed, kita bakalan continue. Do not configure network this time. Ya, layaknya hashtag 1. Host name kita ambil contoh Randy aja lah. Usah ribet-ribet. Continue. Untuk root path, sorry kalau ribut. Maaf kalau ribut ya.
Jadi untuk root password di sini, kita ambil contoh satu. Kita continue, kita lanjutkan re-enter password to continue. Ini ya re-enter password. Full name kita kasih nama, ya nama lengkap lah. Bebas aja sih. Randy Andika Prasetya DP. Ya, ini kita continue. Username account kita kasih nama Randy. Ren aja. Oke. Continue. Choose password for the new user. Kita samakan aja passwordnya, gak usah terlalu ribet-ribet banget. Satu, dan ini juga satu. Kalimantan Selatan, kita sentral. Setelah ini kita akan menunggu beberapa saat untuk, nggak usah. Di sini kita langsung guided use entire disk. SES non SDA, oke. All files in one partition. Ya, recommended for new users. Kita nggak usah ngatur partisi banyak-banyak. Kita langsung finish. Write changes. Oke, langsung aja. Setelah itu kita akan menunggu lumayan lama. Jadi saya akan skip bagian ini sampai kita bagian survei dan lain-lainnya, oke? Lanjut. Scanning central media. No. Network mirror, no. Package survey, no juga. Ini cuman hanya standard system utilities. Next up, install the group bootloader to your primary. Yes, sir. Dev SDA. Bootloader installationnya di /dev/sda. Setelah ini kita bakal menunggu untuk kita reboot. Ya. Ya, kita akan tunggu. Skip lagi. Setelah ini, kita reboot. Oke. Yep. Kita akan menunggu lagi. Nah, secara nggak langsung, kita sudah berhasil menginstal mesin Debian dari Proxmox ini. Selanjutnya, kita bakalan atur hal-hal umum dulu seperti atur IP. Dan di sini kita nggak bisa pakai internet, dikarenakan dari awal kita tadi itu menginstal menggunakan INS34 atau host only. Oke, sini kita login sebagai root. Passwordnya apa? Passwordnya itu yang kalian config di dalam Debian tadi yang waktu instalasi pada bagian hostname, root password, nggak, lebih ke username for your account sama password for your user yang diatur tadi, oke. IPA di sini menggunakan INS 18. Jadi nano/etc network interfaces. Oke, auto INS 18.
IVCNS 18 inet static address 92.10 titik 10 titik berapa ya untuk Debian ini, untuk VMware-nya ya 128.4 deh. Nah, jadi kita total ada berapa banyak IP di sini? Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. System settle restart start networking. Jadi kita punya 192.168.10.4 itu untuk IP Proxmox Debian. 192.168.10.2 itu buat ngeakses websitenya Proxmox. Dan 192.168.10.5 itu IP client. Sekarang kita bakalan coba ping IP client. Bisa nggak? 192.168.10.5. Oke, terhubung. Kita coba ping 10.2. Oke, terhubung. Sekarang kita bakalan install SSH. Kita menggunakan DVD1. Oke, apt install. apt stripkit install. Open SSH strip server. Ini. Menggunakan DVD binary 1. Kemudian oke. Nano /etc/sshd strip config. Di sini port kita jadikan portnya 28. Login grace time kita atur agar biar lama dikit, 10 menit. Permission root login kita kasih yes biar nggak usah pakai password. Setelah itu Ctrl O, Enter, Ctrl X, service SSH restart, service SSH status. Oke, udah running. Sekarang kita buka putih. Kita bakalan akses dengan 192.168.10.4. Portnya 28. Yang tadi. Ya. Kita connect ke SSH. Oh no. Hold on. Sebentar. Portku tadi berapa ya? SSH config port 28. Port 28 APA. Oke, sebentar. Oke, ini berhasil. Jadi trouble-nya tadi mungkin karena terlalu cepat-cepat membuka putihnya. Sini root password samakan yang kita konfigurasi Debian tadi. Dan sekarang kalau kita cek IPA, sekarang kita sudah berhasil remote server, oke? Jadi kita sudah meremote server dari mesin Debian di Proxmox, gitu. Kalau kita ke CMD, kita coba ping, bisa ngide nggak ini? Oke, bisa berhasil. 10.2 juga bisa berhasil. Oke, tunggu sebentar dulu. Oke, kembali. Gak ada apa-apa kok tadi. Jadi mungkin segitu aja sih untuk install, config, serta pengujian Proxmox. Kesimpulannya, pengujian Proxmox agar berhasil itu, pertama, kalian bisa masuk ke websitenya Proxmox dengan port 8006 dengan IP host only. Jangan NAT. Kedua, kalian bisa upload host nih, ISO files kalian. Kalian bisa upload ISO files Debian. Ketiga, kalian bisa create VM
keempat, kalian sudah berhasil instalasi mengenai Debian. Yang keempat, kalian sudah berhasil menginstal Debian. Yang kelima, kalian berhasil install SSH dan meremote-nya. Jadi gitu aja untuk kesimpulan materi hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi kalau ada materi selanjutnya. Mohon maaf jika terjadi banyak hektik, error, banyak pause atau semacamnya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.